Yo, so what's up? Hey people, kembali lagi bersama gue Bani Inorval. Oke, maaf nih ya, kita kaum cowok bukannya sombong. Tapi sekarang yang dibungkus itu lagi rame ini bukan cewek gengs, tapi cowok. Oke, seperti biasa bakal ada yang viral di setiap minggunya, termasuk untuk sekarang ini sedang ramai di Twitter dengan hashtag Gilang atau Bungkus. Gue bilangnya sih dia itu Kang Bungkus dan banyak yang bilang emang dia itu Kang Bungkus. Itu seorang predator fetis kain jarik. Sumpah demi apapun, gue nyangkanya dia itu membungkus seorang cewek. Tapi setelah gue lihat di foto atau picture yang dikirim oleh si korban, ternyata korbannya itu adalah cowok. Sebenarnya kejadian ini itu pernah ramai di Jakarta Raya, di media sosial termasuk di Indonesia. Itu seorang cowok, gak tahu cewek ya, dia itu dibungkus oleh kain sekujur tubuhnya, cuma kelihatan matanya doang. Mungkin sejenis itu ya, menyukai yang tertutup dengan lekukan badan yang ditutup oleh kain, kayaknya seperti itu ya. Nah, di sini gue nggak bakalan ngebahas secara banyak dari sisi korban yang sedang ramai, yaitu Movies di Twitternya. Gue bakalan ngebahas tentang korban lain yang lebih dari Movies. Karena kenapa si korban ini yang gue mau bahas itu adalah korban yang langsung dipraktekkan oleh si Gilang atau si Kang Bungkus ini. Kalau si Movies ini masih secara virtual, mungkin karena corona juga ya. Jadi kalau gue simpulin ya sedikit aja dari Emupis ini. Si Emupis ini itu orang yang sangat sabar banget. Dia mau melakukan apa yang disuruh oleh si Gilang. Dia nggak tahu si Gilang ini, tapi dia ngehargain kakak seniornya yang semester 10 belum lulus. Dan suenya di sini kebaikan kesukarelaan dari Mupis ini disalahgunakan oleh si Gilang. Dan seakan-akan kalau si korbannya itu bilang oke atau iya, dia itu bakalan menganggap ini itu sebagai janji dan bakalan ditagih sampai kapanpun. Dan caranya itu sama, yaitu meminta nomor WA, melihat jempol, lalu membungkus. Nah, dari awal di sini gue udah ngerasa ini orang ada kelainan nih kayaknya. Soalnya kenapa? Dia itu marah ketika si Mupis ini bilang iku. Dia beranggapan bahwa iku itu adalah kasar. Dia itu dari keluarga yang beradab, disekolahkan. Yang benar itu adalah niku. Dan gue sempat berpikir, ini orang minta tolong tapi marah-marah ke Nasum. Untuk si Nasumnya itu, Nasum itu narasumber ya, untuk si Nasumnya itu sangat sabar. Gue sempat berpikir, minta tolong kok ngatur-ngatur Nasum, marah-marah dengan nada chat yang tinggi. Terus dia ngejelasin tentang penyakit vertigonya. Ya kalau punya penyakit bukan dijelasin, seolah-olah dia itu udah kenal lama. Ya kalau punya penyakit vertigo ya datang ke dokter seperti yang dijelaskan oleh si Mupis ini. Terus dia bakalan kambuh, bakalan berontak, bakalan risau ketika kemauannya itu tidak diturutin, gengs. Seperti itu. Kalian kan pasti sudah baca sendiri ya dari sisi Mupisnya ini. Akhirnya dia pun tersadar bahwa si Gilang ini tuh adalah seorang bisex. Jadi mengapa si korban ini digulung atau dilihatkan jempolnya, jadi dibikin fantasi seks oleh dia. Kayaknya itu emang penyakit sih gitu, tapi yang jelas itu katanya sih penyakit petis, katanya sih begitu. Katanya ya, gue juga terlalu mendalami juga karena takut juga gitu, seram juga. Oke, mungkin kita langsung saja bakalan ngebahas ke sisi korban yang lain nih di sini, yaitu si pemilik akun King Bantal. Ini tuh terjadi pada Januari 2020, gengs. Oke, kita bacain ya. Awal Januari 2020, si korban mendapatkan DM dari si pelaku yang bisa kita bilang si Kang Bungkus, yang berkodok sama, yaitu penelitian kayak si Mupis ya, gengs. Dia itu sebenarnya udah polo-poloan sejak lama. Dia jelasin seperti yang ada di SSA si Mupis ini, yang intinya bakalan dimumiin atau dipocongin. Cuma yang bedanya di sini, si korban itu di naked atau telanjangi mungkin ya bahasa kasarnya. Dia berpikir atau si korban berpikir dia itu terlalu baik buat si tersangka. Kenapa dia bilang seperti itu? Mungkin udah kejebak tipu muslihat si tersangka ya, karena si tersangka ini terus meyakinkan si korban supaya mau atau mengiyakan ajakan si tersangka. Sebelum melakukan penelitian yang abal-abal, si tersangka ini itu
mengajak si korban untuk briefing atau ketemuan di sebuah resto. Nah, setelah ketemuan itu, si korban diajak ke kosan hariannya si tersangka. Nah, si kosan hariannya mungkin menurut gue ya, kosan hariannya itu adalah tempat untuk menculik para korban-korban yang lain. Seperti itu kata kayaknya, geng. Nah, si korban di sini bilang dia itu disuruh naked oleh si tersangka, dan si korban itu mengklaim, aku tuh goblok, kenapa maunya sih disuruh seperti itu gitu, dan percaya terhadap apa yang dikatakan oleh si tersangka. Tapi di sini kembali si korban positive thinking karena mungkin ini cuma emang praktiknya gini atau gitu, kayaknya sih begitu. Tapi niat dia membantu seperti si Mupis, dia itu malah kebaikan dia itu disalahgunakan oleh si tersangka. Nah, seperti biasa, seperti yang di SS-an si Mupis ini, korbannya itu dipakai lakban, terus dimumiin atau dipocongin, terus dia pun berpikir ini tuh bakalan ada yang nggak beres atau nggak wajar. Terus si tersangka ini bilang, gak boleh gerak, gak boleh ada suara. Kalau ada satu gerakan atau ada suara sedikit pun, si korban tersebut bakalan menutup wajah si korban dengan kain atau selimut yang lebih tebal ke muka si korban. Nah, yang bikin gue geli di sini, yang bikin gue anjir, ini apa sih, si korban ini punya penyakit benar-benar edan banget, lebaynya seperti itu. Tanpa satu kata pun si Gilang ini menggerepe-gerepe atau meraba-raba tubuh si korban. Otomatis si korban dengan keadaan yang tertekan karena mulut, hidung, semuanya digelakban terus tutupin, gak bisa ngapa-ngapain, otomatis dia nangis. Katanya begitu. Dan langsung dari berpikir positif menjadi negatif. Dan sekitaran 1 jam setelah dipegang-pegang, mungkin yang gak tau lah fantasi si tersangka si Gilang bejat ini, kata pertama yang dia bilang adalah, "Dek, apakah kamu seorang biseks?" Karena mulut yang ditutup oleh lakban yang membuat si korban ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjawab iya atau enggak, dia cuma bisa geleng-geleng atau ngangguk. Dia langsung refleks menggerakkan tubuhnya, yaitu geleng-geleng. Di thread ini dia bilang, aku itu cowok normal, aku itu bukan cowok yang menyimpang, makanya geleng-geleng. Tapi sebelum mengiyakan dia itu seorang bisek, si Gilang ini terus menanyakan hal seperti itu. Dek, kamu biseks. Dek, kamu biseks. Dek, kamu biseks. Bisek itu kalau yang belum tahu adalah menyukai perempuan dan menyukai laki-laki. Jadi itu adalah suatu kepribadian yang sangat menyimpang. Akhirnya si korban pun terpaksa mengiyakan, karena kalau dia terus-menerus menjawab enggak, dia berpikir aku bakal mati di sini. Di sini di tweetnya tuh ditulis, di sini saya mulai trauma dengan keadaan karena engap, terus tekanan yang dilakukan tersangka yang dilakukan sambil dibelai-belai. Si korban pun nangis dan agak sedikit kejang. Tapi si korban ini berusaha untuk lepas dari bungkusan yang dilakukan oleh si tersangka, yaitu dengan lakban. Nah, di sini si korban itu bilang emang si jeratannya itu ya, atau si lakbannya itu sangat keras sekali. Akhirnya setelah dia gerak dengan berusaha semaksimal mungkin, akhirnya si lakban ini itu lepas, dan si tersangka itu, si Gilang ini tuh bengong gitu. Wih, kenapa bisa gitu? Mungkin pikiran dari si Gilang seperti itu. Dan setelah lepas kain yang udah kemana-mana, dan si korban pun langsung nangis. Saat itu tiba-tiba si pelaku atau si Gilang tiba-tiba memeluk si korban dengan sangat erat, dan si korban ini tuh langsung pasrah dan menyerahkannya semua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, setelah mungkin pikiran tersangka si korban ini udah rileks, dia langsung melontarkan pertanyaan yang sama. D, apakah kamu seorang biseks? Dengan pertimbangan yang sangat berat, karena si korban udah berpikir negatif thinking, daripada gue mati di sini, mendingan gue mengiyakan meskipun gue bukan seorang biseks, katanya seperti itu. Tidak lama kemudian setelah si korban mengiyakan, geli, jijik di sini sumpah. Si Gilang dengan penyakitnya yang edan, gue bilang, si Gilang langsung menyedot tubuh si korban sampai banyak tanda-tanda merah atau mark di tubuh si korban, Terus dia pun memaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan terhadap si korban. Jadi si tersangka ini itu meminta si korban itu untuk
menjilat atau menyedot-nyedot tubuh si tersangka tersebut ya. Akhirnya dengan keadaan yang terdesak, dengan takut, si korban pun melakukan apa yang dilakukan si tersangka terhadap dirinya sambil menangis. Nah di sini gue malas buat ngebaca threadnya, lu baca sendiri aja buat ngejelasin threadnya. Nih thread dari si korban. Nah pasti kalian bertanya-tanya kan, tujuan dari si Gilang ini untuk membungkus ini itu apa? Yang pasti yang pertama itu adalah fantasi seks, karena sudah lama ya, ini 2018 ramai juga nih tentang berita ini. Terus di sini juga ada yang ngejelasin ini tuh adalah penyakit fetish atau fantasi seksual. Libido mereka itu bisa naik kalau ngelihat orang yang dibungkus begitu sambil gerak-gerak meronta-ronta. Mungkin gampangannya sih fetish. Kebanyakan misalkan melihat orang perut yang suspek, bibir atau yang lain halnya. Terus ada juga nih yang bilang, jadi ketika korban meronta-ronta atau menangis, pelaku akan merasa bahwa dia itu dominan. Kemudian libidonya akan naik, beberapa akan melakukan masturbasi. Nah ini sih yang bahayanya. Sifat kayak gini ada biasanya dengan konten dan perjanjian tertentu. Kalau udah maksa dan bohong di awal itu mah emang sakit. Nah ini si Gilang ini kan awalnya memaksa, terus awalnya mengklaim ada penelitian, tapi akhirnya kan gila juga ya. Terus gue tadi baca di Google sedikit-sedikit bahwa fetish itu nggak bisa dinalarin, cuman bisa dirasain oleh si tersangka. So menurut gue bakalan ada lagi pengakuan-pengakuan yang lain dari korban si Gilang ini, atau korban fetish dari ya siapapun predator tersebut. Pasti nggak hanya satu, banyak gengs. Nah di sini gue udah ngumpulin semua bukti-bukti calon korban Gilang. Untungnya alhamdulillahnya mereka cepat sadar dan menyadari bahwa si Gilang ini mempunyai kelainan. So ini buktinya. Tapi di part 2 gengs, jangan lupa like, comment, serta subscribe supaya kalian tahu notifikasi dari gue, supaya kalian tahu juga gue kapan nih bakalan upload yang part 2 nya. Tunggu aja, ini ada gue punya bukti-bukti korban si Gilang yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Tunggu part 2 nya. Gue Bani and see you next time. Bye bye.